Dari Malang ya, Malang ya. Dari UT Palembang, Pak. Palembang, sorry, Palembang ya. Iya. Oh iya, Bu Siska Palembang ya. Iya. Lupa. Gimana empeknya gimana di sana? Iya, aman Pak. Bapak tinggal nunggu Pak Edi aja kapan ke sini. Aduh, udah nggak boleh jalan jauh katanya. Nggak boleh jalan jauh. Iya, nggak boleh sama Bu Asri. Sama Bu Asri nggak boleh katanya. Katanya udah tua nggak boleh katanya jalan-jalan. Deket-deket aja. Sekali-sekali kan nggak apa-apa ya. Iya, saya udah 3 kali Pak ke sana. Yang dulu pas zamannya Pak siapa yang dari Unsri itu ya. Tuh siapa? Pak Pernah Gustam. dia. Nah, Pak Iya. Gustam Idris ya. Oh, udah Diajak lama Pak itu Pak. nyusurin, iya Mbak. Saya kan ini rambut saya udah putih, saya generasi tua saya. Saya jauh beda ini kan belajar itu kayak anak saya. Iya. Saya nyusurin Sekarang itu sudah Musi. ke Pak Naim Pak sekarang direkturnya Ya Pak. Pak Naim, Pak Iya. Naim. Ya Dulu ini kan kawan Kasubag saya. PU dia. Iya. Iya. Sempat ke pusat juga, terus baru Iya. ke sana ya. Ke Jambi ya, pernah juga ya. Wah ini Iya, boleh ke Jambi. Pernah ke Hmm. Jambi juga ya. Itu ke Jambi ya. Ini Bu Lili, pagi Bu Lili. Oh, Bu Lili udah ada Pagi. ya. Bu Lili itu. Sehat selalu Mas Edi. Aduh, ini kayaknya lagi di anu ya, di Rusia ya. Pakai Aduh, sal. Rusia mana? Dingin. Di Musim Malang dingin. dan Batu itu dingin Mas Edi. Oh, ini makanya itu. Pakai sal. Ini Pak Samsul. Karena di Malang dan Batu ini. Iya. Kan UT Malang ceritanya. Suasananya dingin. Monggo barangkali sudah bisa dimulai. Iya. Ya, Ye. Pak Samsul. Assalamualaikum Bu Pak Hasri, Pak Samsul. Naimnya tadi ngabarin dia lagi jemput wakil dekan Bu, katanya Bu. Ada Pak Anto yang mau ke Palembang, jadi beliau Pak Anto. nitip aja pelaksanaan dilaksanakan aja katanya. Ada gitu. Pak Anto. Ya. Baik, iya, jadi iya. tidak perlu ada pembukaan dari UT Palembang ya Bapak? Ya, aman Langsung kayaknya aja. Bu. Untuk diwakili kali. Atau barangkali wakili oleh Pak Stephen. Ya, boleh lah Bu, boleh. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat insya Allah. Pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar proposal TAPM mahasiswa program studi Magister Studi Lingkungan atas nama Siska Feriana NIM 501172744 dari UT Palembang. Namun sebelum kita melakukan kegiatan seminar, sebelumnya kami persilahkan kepada UT Palembang atau perwakilan untuk membuka acara. Silakan Bapak Stephen. Baik, terima kasih Bu Dr. Hasrianti untuk pembukanya. Sejatinya hari ini Pak Direktur UT Palembang, Bapak Dr. Andes Muhammad Tahir Abu Naim bergabung dengan kita Bu untuk pembukaan pagi ini. Bahkan beliau sudah mewanti-wanti kemarin jangan sampai terlambat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Namun ternyata pagi ini juga ada kabar bahwa Dekan 3 FISIP kalau nggak salah akan hadir ke UT Palembang untuk melaksanakan kegiatan monitoring Ormawa kemarin itu. Sehingga beliau sekarang lagi menemani Pak Anto, lagi di bandara karena keberangkatan beliau pagi. Saya mewakili Pak Naim selaku Direktur UT Palembang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Magister Studi Lingkungan yang biasanya memang kalau melaksanakan kegiatan seperti ini cepat ya Bu ya. Begitu mahasiswa masuk ke dalam BIMON itu langsung terdaftar untuk kegiatan baik itu seminar proposal maupun seminar hasil apalagi yang ujian sidang. Sehingga kami di UT Palembang ini memang sedikit bekerjanya nggak terlalu banyak, cuma menyiapkan saja. Semuanya sudah di-handle dan dibereskan oleh teman-teman di UT Pusat. Jadi kami ucapkan terima kasih mewakili Pak Naim. Mudah-mudahan mahasiswa kita ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya tidak terlalu lama lagi. Sehingga nanti dia bisa mempromosikan juga ke teman-teman yang lain. Karena MSL ini, Ibu Dr. Hasrianti, peminatnya biasanya dari BUMN Bu. Kemarin ada yang dari Pertamina, hari ini kalau nggak salah Mbak Siska ini adalah salah satu staf dari PT Pusri. Nah, jadi memang mainnya di sana biasanya memang.
Jadi dengan pelayanan yang baik seperti ini, saya yakin ke depan MSL akan banyak sekali mendapatkan mahasiswa dan teman-teman, sehingga jejaring kita tidak hanya di birokrasi, tapi juga di teman-teman di BUMN dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan magister studi lingkungan seperti ini. Mungkin itu saja Bu sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Steven dan UT Palembang atas kerjasamanya. Baik, Bapak Ibu, telah hadir Prof. Samsul Bahri selaku pembahas ahli, kemudian Ibu, Assalamualaikum Bapak, kemudian Ibu Dr. Lili selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Edi sebagai pembimbing 2. Mbak Siska sehat ya Mbak? Ya, biasanya seminar proposal itu waktunya jauh lebih lama karena semua harus dilihat dengan jelas dulu sebelum melangkah, sebelum ke lapangan ngambil data. Jadi harus siap lahir batin ya Mbak Siska, apapun yang terjadi. Ya, baik. Kegiatan seminar proposal ini ada beberapa sesi ya Mbak Siska. Yang pertama presentasi dari Mbak Siska, kemudian yang kedua masukan saran dan pertanyaan dari tim penguji. Kemudian yang ketiga barangkali ada dari rekan-rekan mahasiswa, presenter yang partisipan yang ingin memberikan pertanyaan, juga akan kami berikan waktu. Baik, sesi pertama kami berikan waktu kepada Mbak Siska untuk mempresentasikan proposal penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Proses Pengolahan Air Limbah di PT Pusri Palembang. Kami berikan waktu 15 sampai 20 menit paling lama ya Mbak Siska. Silahkan disampaikan singkat, padat, dan jelas. Baik, silahkan Mbak Siska. Ibu. Sebentar ya Bu. Iya. Oh, ada saya. Oh, share screen. Kok ada keluar ya? Oh, nggak bisa berbagi. Tadi kan sudah terdengar Mbak Siska. Silakan dimulai dulu. Aja, ya aku ngalamin. Ya. Iya. Nah, itunya. Ingin Ya Pak. ini. Iya. Udah mulai lah. Biar aku yang Ini PPT-nya ikut tegang ini. biasa Bu. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, Ibu Dr. Lili Sulistiawati, MSI, selaku pembimbing 1 saya, Bapak Dr. Insinyur Edi Rusdianto, selaku pembimbing 2, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Bakri, MSI, selaku pembahas ahli, dan Ibu Dr. Hasriyanti, selaku moderator pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar proposal ini. Dalam seminar ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang telah saya susun. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang melatar belakangi penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, serta kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya. Tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk memulai pemaparan ini dengan judul Efektivitas Proses Pengolahan Air Limbah IPA di Pabrik Urea PT Pupuk Sriwijaya Palembang.
Latar belakangnya, industri pupuk urea merupakan elemen penting bagi sektor pertanian di Indonesia. Namun, pada saat memproduksi urea itu sendiri menghasilkan limbah cair yang perlu diolah agar tidak mencemari lingkungan. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berperan dalam mengolah limbah cair dengan teknologi fisika, kimia, maupun biologi sesuai dengan standar standar baku lingkungan yang ada di pemerintah kita. PT Pupuk Sriwijaya sebagai salah satu produsen urea memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola limbahnya. Dengan zat berbahaya seperti amonia, nitrat, dan fosfat yang masih terkandung dalam air limbah, efektivitas IPAL menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar pabrik. Adanya isu penurunan kualitas air di sekitar Sungai Musi menjadi latar belakang yang penting untuk mengkaji efektivitas sistem pengolahan limbah tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan pengolahan limbah sehingga dapat memastikan bahwa limbah yang telah diproses tidak lagi mencemari lingkungan sekitar. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses pengolahan air limbah di IPAL pabrik urea PT Pupuk Sriwijaya. Yang kedua, apakah kualitas limbah cair yang telah diolah di IPAL PT Pusri memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Yang ketiga, bagaimana strategi dan upaya PT Pusri untuk mengoptimalkan pengolahan air limbah dari yang telah diolah tersebut. Tujuan penelitian ini yang pertama, memahami sistem dan alur proses pengolahan air limbah sisa produksi pupuk urea di instalasi pengolahan air limbah PT Pusri Palembang. Yang kedua, untuk menilai efektivitas proses pengolahan air limbah PT Pusri dengan memastikan bahwa kualitas air yang telah diolah memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, untuk analisis strategi dan upaya termasuk aspek teknis, finansial, dan manajemen yang dilaksanakan PT Pusri untuk mengoptimalkan sistem pengolahan air limbah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan dampak lingkungan, serta memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan. Manfaat penelitian yang diharapkan dari sisi lingkungan diharapkan dapat mengurangi dampak jika terdapat pencemaran akibat limbah pabrik urea yang meningkat untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Bagi PT Pusri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional IPAL dan meminimalkan risiko pelanggaran peraturan lingkungan. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya hazanah ilmu pengetahuan di bidang teknik lingkungan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kerangka berpikirnya, air limbah di pabrik pupuk urea jika tidak diolah akan menimbulkan dampak lingkungan. Pentingnya evaluasi instalasi pengolahan air limbah sehingga kita harus mengkaji efektivitas pengolahan limbah secara industrinya dengan hipotesis H0 IPAL industri pupuk efektif dalam menurunkan kadar polutan pada limbah cair. Yang kedua, IPAL industri pupuk tidak efektif dalam menurunkan kadar polutan pada limbah cair. Metode penelitian dalam penelitian ini, metodologi yang akan digunakan adalah kuantitatif, melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengukur dan mengevaluasi variabel-variabel yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Prosedur penelitiannya, mulai dari latar belakang masalah, pembuatan perumusan masalah, tujuan, menganalisis sumber karakteristik limbah cair, menganalisis kualitas hasil pengolahan limbah cair, menganalisis strategi pengolahan air limbah pupuk urea, kemudian lakukan observasi lapangan dan pengujian lab dari inlet dan outlet limbah. Kemudian melakukan analisis data dan kesimpulan dan saran. Lokasi penelitian berada di pabrik urea PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang berada di Jalan Mayor Zain, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. PT Pusri sendiri saat ini memiliki 5 plan pabrik. Yang pertama Pusri 1B, Pusri 2B, Pusri 3B, Pusri 4, dan 2 plan untuk pupuk NPK. Dan saat ini sedang dalam proses pembangunan Pusri 3B. Instrumen penelitian yang akan dikaji mulai dari aspek karakteristik limbah
desain instalasi, efisiensi pengolahan, dampak lingkungan, kepatuhan regulasi dengan baku mutu lingkungan hidup, serta biaya operasional. Metode penelitian yang akan dilakukan untuk pengumpulan data ini antara lain yang pertama observasi langsung ke fasilitas IPAL, kemudian melakukan wawancara dengan pimpinan dan staf di Departemen Lingkungan Hidup PT Pusri Palembang yang bertanggung jawab dengan proses pengolahan air limbah. Yang ketiga, melakukan analisis dokumen teknis dan regulasi terkait proses pengolahan air limbah, kemudian melakukan pengambilan sampel air limbah sebelum dan sesudah proses pengolahan di IPAL. Yang tiga yaitu melakukan uji laboratorium untuk membandingkan parameter kualitas air dengan standar baku mutu lingkungan hidup. Untuk uji laboratorium sendiri, saya rencananya melakukannya di salah satu lab independen di Kota Palembang. Kemudian studi dokumentasi terhadap prosedur operasional. Pengambilan data penelitian ini diperkirakan pada bulan Mei dan Juni 2025 melalui teknik kualitatif dengan teknik wawancara, korespondensi, dan pengamatan ke plan pabrik di Departemen Lingkungan Hidup PT Pusri Palembang. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan slide saya. Mohon arahan dan masukannya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siska. Siap diarahkan ya. Ya, Bu. Baik, demikian pemaparan proposal dari Mbak Siska Feryana. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Dr. Insinyur Samsul Bahri, MSI. Silahkan Prof. untuk memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Dr. Hasrianti. Izin Dr. Lili Sulistiawati, Dr. Edi Rusdianto, dan Bapak Stephen ya. Selamat Siska ya. Ini sudah menapaki fase yang sangat penting ya untuk meraih gelar magister ya. Saya lebih suka meraih ya karena ada upaya yang keras di situ meraih itu ya. Daripada mencapai gitu ya. Baik. Mungkin saya bebas ke sana kemari ya ininya. Memberikan masukannya seperti itu saya. Supaya nyambung ya dari judul sampai judul menemukan masalah tujuan ya. Implisit di dalamnya ada hipotesis pasti ya. Ada yang kita buktikan. Terus terutama prosedur penelitian dan analisis data ya. Kadang-kadang saya balik dari belakang analisis data dulu. Tapi oke dari depan dulu ya ini ya. Ini dari judul ya. Judul itu analisis efektivitas ya. Kalau saran saya, analisis itu bukan tujuannya. Jadi judul yang baik itu harus merefleksikan tujuan. Ya. Analisis itu bukan tujuan, tapi cara untuk mencapai tujuan. Ya, karena saya ingin membuktikan sesuatu proses itu efektif ataupun efisien, saya melakukan analisis gitu loh. Ya. Ya. Kalau analisis untuk menentukan, nah itu baru. Itu ya. Silakan hanya satu ini ya. Dicatat itu ya, ini supaya clear ya. Ini Anda belum ya, masih tidak membedakan antara efisien dengan efektivitas itu. Yang dalam penelitian Anda ini apa ini? Ya, saya lihat kan Anda pengen lihat ya bahwa yang keluar itu bisa ditekan sekecil mungkin ya polusi itu ya, effluent itu ya, dibandingkan dengan inletnya kan gitu ya. Ini efisien apa efektif ini? Coba nanti dicari yang tepat ya. Kalau menurut saya efisien dulu baru efektif gitu ya. Tapi silakan ini nanti ya. Karena di dalam
tulisan Anda ini masih campur ya, tidak membedakan itu. Kalau ekonomi gampang ya, dengan efisiensi itu gampang sekali. Apa namanya, dielaborasi sehingga ngecun ya dengan tujuannya. Di latar belakang ya, di latar belakang itu coba latar belakang, kemudian kan munculnya masalah kan. Saya ungkap dulu masalah. Masalahnya itu apa? Pertama, coba tolong di ini. Pertama, Saya nggak bisa nge-print tadi, rusak sehingga saya kurang. Apa itu? Apa yang Anda angkat masalahnya? Ini masalah ini ketajaman kita merumuskan masalah ya. Yang penting dalam main dulu ya, tulisannya memang kalian itu ya. Ya. Apa masalah yang ingin Anda selesaikan melalui penelitian itu ya. Bukan masalah Anda ya, tapi masalah ilmiah. Beda kalau masalah Anda nggak tahu tentang proses itu ya belajar ya. Mungkin praktikum ya, atau diskusi ya. Ini masalah yang dihadapi pengelolaan limbah di PT Pupuk Sriwijaya. Ini begini, apa Pak. kaitannya dengan pengelolaan limbah ini? Iya, seperti yang Santai aja, ini bukan ujian ya, nanti ujiannya ya. Ya, Ini baru, iya, Pak. baru Seperti masukan ya, nggak ada. Iya, seperti yang kami ketahui di sini, Pak, PT Pusri itu lokasinya itu berada langsung di tepian Sungai Musi, Pak. Sekarang itu sedang marak isunya penurunan kualitas air di Sungai Musi, di sekitaran Sungai Musi. Tapi sebagai informasi, yang perusahaan atau industri yang berada di sekitaran Sungai Musi itu bukan hanya PT Pusri saja, Pak. Ada Pertamina, banyak juga ada PT Bukit Asam yang bergerak di bidang industri batu bara. Sehingga kalau kita bicara kualitas air limbah di Sungai Musi, memang sebenarnya bukan tanggung jawab PT Pusri saja, cuman karena PT Pusri sendiri merupakan industri yang bergerak di bidang pupuk urea yang menghasilkan limbah amonia yang jika tidak diolah dengan benar, pasti akan berpengaruh pada air yang ada di Sungai Musi tersebut, Pak. Jadi saya ingin meneliti apakah PT Pusri ini mempunyai sumbangsih terhadap penurunan nilai kualitas air di Sungai Musi tersebut, ataukah sebenarnya PT Pusri sendiri sudah mengolah limbahnya dengan baik, sehingga sebenarnya yang mencemari tersebut mungkin perusahaan lain yang tidak mengolah limbahnya dengan benar, gitu, Pak. Oh ya, bagus ya. Jadi sebenarnya sungai itu, cemaran sungai itu adalah common pool bed ya. Iya, Jadi Pak. kontribusi dari ya, public bed di situ ya. Itu Iya, bang, Pak. itu harus dimasukkan bahasa-bahasa lingkungan semacam itu ya. Public bed ya. Terus Anda punya gagasan untuk bahwa saya tidak loh, limbah saya sudah segini loh gitu kan ya. Iya, Itu Pak. maksud Anda ya. Ya itu bagus ya, ini bahwa untuk menyatakan, mendeklar bahwa diri kita bersih, kita fair saja, kita analisis saja ya, untuk apa, berapa sih kontribusi yang kita masukkan, kita buang itu apakah sudah memenuhi baku mutu gitu ya. Ya, betul, Pak. Itu ya. Iya. Ya, tolong ini bagaimana proses ini, kan berarti kan Anda nggak meneliti proses di sini ini, ya kan? Anda prosesnya kan nggak ada teliti, proses limbah itu ya masuk, kemudian diendapkan berapa lama, ya kan? Kolam Iya. pertama, kedua, dan seterusnya kan gitu. Itu proses. Ini Anda nggak meneliti proses gitu, ya. Apalagi nanti Anda bicara strategi di bawah ini. Kalau Anda meneliti proses ya, nanti Anda coba itu, atau Anda punya catatan yang pernah dilakukan oleh Pusri kan gitu ya. Diendapkan berapa lama, dikasih koagulan berapa ya, berapa kali mengasi sekaligus atau tidak.
Mengasih keunggulan sekaligus mungkin jumlah dosisnya sama dengan kita retail dikit-dikit ya selama berapa kali gitu ya. Mana yang efektif itu ada bicara di situ. Nangkap ya Mbak Siska ya. Iya, Pak. Gitu ya. Ini proses Anda tidak bicara di sini ya. Anda hanya black box ya. Anda input, output aja. Prosesnya adalah black box. Anda tidak teliti itu. Ya, saya belum tahu nanti strateginya di mana Anda ini ya. Oke, ya jadi rumusan masalahnya ya perlu gitu ya atau mendesak ya supaya tidak diklaim sebagai pencemar gitu ya. Kalau mencemar seberapa persen gitu kan itu nanti kan di sana. Dan ini harus muncul di latar belakang. Latar belakang itu bagian yang sangat penting dalam suatu tulisan ya. Bahkan saya banyak paper-paper saya itu yang latar belakang itu bisa saya tulis bisa 25 kali itu saya ganti gitu. Karena saya harus setiap kata harus betul-betul relevan gitu. Karena sangat dibatasi ruang kan itu ya. Itu ya, bagaimana kualitas air limbah ya bagi saya mendesak atau perlu menetapkan ini gitu loh ya. Kalau bagaimana itu jawabannya proses. Ya, proses seperti reaksi kimia itu proses gitu ya. Ya, saya dulu pertama kali mendapat hibah dari apa ya Dikti tahun 2004 itu ya. Itu saya dikritik ya. Yang namanya rumus masalah itu nggak harus dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Tuh, yang penting kontennya bahwa itu mendesak, penting, sangat urgen itu. Ya, sehingga kita nggak terjebak pada sintaksisnya gitu loh. Itu ya, saya ingin diperbaiki ini bahwa latar belakang masalahnya itu Anda akan perlu ya membuktikan bahwa pusri itu sudah memenuhi baku mutu kan begitu kan ya. Tadi proses IPAL-nya kan. Kalaupun masih di bawah standar, belum tepat ya, belum proper ya. Nanti saran nanti kan. Ya sarannya itu manfaatnya di sana. Ya sehingga bisa dibuktikan secara akademik ya yang tidak terlibat dengan kepentingan kecuali menyatakan benar ataukah salah ya. Tidak benar atau salah ataukah ya. Kalau benar atau salah itu benar sama dengan salah. Ya, apa satu partikel kata saja bisa sangat membedakan makna gitu ya. Bahkan satu huruf gitu ya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Esensinya Anda di sana kalau saya tangkap pikiran itu. Saya tanya dulu, maaf ini Mbak Siska ini pegawai di Pusri. Iya, Pak, tapi bukan di bagian limbahnya, Pak. Kebetulan saya jurusan S1 kemarin teknik sipil, Pak. Jadi di pemeliharaan gedungnya, Pak. Cuman memang saya lumayan tertarik dengan air limbah itu sendiri sih, Pak. Jadi mau meneliti tentang air limbah itu, Pak. Iya, boleh. Cuman saya perlu ingatkan ini, saya beberapa kali mahasiswa saya pengalaman ini itu meneliti di tempat sendiri gitu. Akhirnya dia nggak berani mengatakan apa-apa. Karena nggak berani mengungkap masalah. Mohon maaf ya, tidak semuanya suatu sistem itu sempurna kan ya. Banyak keburukan. Seperti saya suruh meneliti korupsi di kantor saya gitu kan. Kan nggak mudah itu kan. Ini ada konflik of interest. Ini tolong objektivitasnya harus dijaga. Satu sisi memang relatif mudah kita mengakses banyak informasi ya. Tapi banyak sisi yang kita nggak berani mengungkap ini. Padahal kebenaran ilmiah harus bebas dari berbagai macam kekhawatiran, ketekanan kan gitu ya, risiko gitu ya. Iya, Pak. Ini beberapa bahkan nggak berani ngomong sama sekali gitu. Ada yang sampai mengundurkan diri terus terang aja gitu ya. Itu ada mengundurkan diri nggak selesai gitu. Ya karena dihadapkan pada masalah itu konflik of interest ya gitu ya. Ya, jadi di situ menurut saya ya menetapkan ya level efisiensi ya. Kemudian nanti memberikan rekomendasi kan itu ya. Ya untuk pengelolaan berikutnya ya. Baik ya. Nah ini
gambar 21 ya, ini menyangkut kerangka pemikiran pemecahan masalah ya. Ya, jadi bukan kerangka berpikir, kerangka nggak bisa berpikir ya. Kerangka itu ya udah mati kalau kerangka nggak bisa berpikir. Kerangka untuk pemikiran ya boleh ya. Kerangka pemikiran masalah. Ada masalah harus Anda pecahkan mulai penelitian ini, bukan hanya dengan diskusi ya, atau dengan omon-omon ya, tapi memang dengan ada yang Anda kemukakan masalahnya itu ada hipotesis tentu ya. Oh, kalau efektivitas berarti bisa sedang rendah tinggi kan begitu ya. Efisiensi juga begitu kan ya. Ya kan. Ya. Berarti ada masalah ini belum efisien nih jangan-jangan. Kalau seorang ilmiah kan harus skeptis kan ya. Ya, skeptis ya. Harus menyatakan dugaan itu yang berlawanan dengan yang ingin kita buktikan. Ya. Misalnya ada pengaruh, hipotesis nolnya harus tidak ada pengaruh ya, sehingga kita bisa membuktikan sebaliknya. Yang dalam hal ini Anda hipotesisnya jangan-jangan Bu Sri ini masih belum efisien nih. Belum memenuhi baku mutu nih, minimal di beberapa variabel ya. Ya BOD, COD atau salah satunya gitu. Jadi kan dalam benak kan ada semacam itu yang Anda ingin buktikan kan ya. Sehingga nah itu jadi penelitian itu intinya membuktikan kebenaran ya. Jadi kebenaran itu saya ulang lagi ya, itu setelah kebenaran ilahi ada namanya kebenaran ilmiah yang paling tinggi itu ya. Kalau kita belajar filsafat ya udah dapat belum ya? Belum ya. Ya baca-baca lah ya. Ya. Yang pertama kebenaran logik. Benar menurut penalaran kita. Ya. Menurut logika kita. Ya. Oh ini ada pencemaran masalah public bed nih di Sungai Musi, ya. Ini suatu saat nanti Bu Sri bisa di-blame, disalahkan sebagai pencemar terbesar, itu kan ya. Itu masalah. Ya kan? Logikanya karena apa? Ya, bisa saja tidak efisien ya, dalam memproses IPAL-nya itu ya, proses IPAL-nya itu. Nah, ini kan nalar kan gitu ya. Ini kan nalar ya gitu ya. Ya. Kebenaran menurut pemikiran kita. Jadi di latar belakang itu adalah kebenaran menurut nalar kita. Ya. Boleh Anda bantu dengan publikasi atau data yang sudah tersedia di situ ya. Buktinya dari tren dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari, pagi, siang, sore, malam katakan. Masukkan data di sana. Ya, trennya gitu ya. Nah, sementara kalau Anda bisa membuktikan di sumber-sumber lain gitu kan ya, itu bisa jadi nih Bu Sri juga. Nah, ini kebenaran nalar gitu ya. Makanya Anda berhipotesis. Ya. Ya, kebenaran menurut pikiran Mbak Siska. Nah, pikiran kita ini bukan fakta. Makanya kita harus mengambil pengamatan. Ya, itu pengamatan empiris. Nah, ini yang kedua ini sebenarnya kebenaran empiris. Ya, cocok nggak yang kita duga hipotesis tadi dengan fakta yang saya amati secara empiris ya. Bahkan Anda mengambil sampel ya, uji petik ya, terus kemudian Anda juga melakukan analisis di laboratorium ya, yang beberapa ya. Nanti Anda cocokkan ini ya, efisiensi tadi ya berkurang gitu ya. Nah, ternyata di bawah gitu. Berarti yang benar adalah fakta itu. Jika seandainya fakta itu berbeda 10%, sebentar saya tanya ya. Kalau Mbak Siska saya tanya, saya suruh tebak ya. Benar nggak bahwa Bu Sri itu bukan pencemar? Tanpa penelitian, saya suruh tebak. Jawabannya ada dua, benar ataukah tidak? Coba tebak aja, tebak. Benar, Pak. Benar, ya, bukan pencemar. Peluang Anda benar berapa persen? Tebakan Anda tadi.
50-50 Pak, karena Nah, memang itu dia. Anda masih spekulatif di situ, iya 50-50 spekulatif. ya. Nah, pikiran masih spekulatif. Makanya supaya mendekati kebenaran empiris, Anda cek ya dengan pengamatan ya. Tapi ingat, pengamatan juga tidak sempurna kan gitu ya. Iya. Contohnya yang klasik ya, waktu guru SD kita tuh mencelupkan apa pena atau pensil di gelas yang berisi air kan gitu. Ya, kan pena kita patah. Padahal kan logiknya tidak. Ah, ya, jadi kebenaran empiris itu harus ketemu dengan kebenaran logik. Ya, kalau ada perbedaan haruslah tidak 50%. Ya, itu berarti pengamatannya juga nggak benar, nggak baik ya, dan logikanya juga mungkin yang salah. Harus ketemu. Seringkali orang-orang kuantitatif menggunakan p-value 5%, 10% gitu ya. Ya, itu nanti ya gitu ya. Ingat ya. Siap, Jadi Pak. sudah 2 kebenaran ini yang Anda lakukan. Nanti yang kebenaran yang ketiga itu kebenaran namanya kebenaran etis. Benar karena kesepakatan gitu loh. Ya. Ya, benar karena kesepakatan. Ya, kalau orang asing mungkin kalau kuliah pada musim panas itu pakai baju seenaknya. Ya mereka benar itu karena kesepakatan itu ya. Termasuk peraturan perundang-undangan ya, konvensi Jenewa, konvensi PB, konvensi perubahan itu ada kesepakatan. Ya, kalau kita melanggar kesepakatan mereka tidak berlaku etis, tidak punya apa ya, tidak punya etika itu ya. Ada 3 kebenaran. Jadi kalau nanti apa namanya kebenaran yang sudah Anda teliti ini kemudian dibakukan mulai kesepakatan, ya itu menjadi kebenaran etis, ya benar karena kesepakatan. Dan enggak harus itu kesepakatan harus tertulis semua, banyak sekali ya. Itu ya satu. Jadi tolong di kerangka pemikiran ini kerangka pemikiran pemecahan masalah ya. Masalahnya mohon maaf secara gamblang aja ya. Jangan kita tertuduh ya di Pusri sebagai penyemar dominan kan gitu ya. Maka dilakukan proses ini ya. Ya kalau nggak tanpa pengukuran apa pemikiran ini, penelitian ini bahkan diklarifikasi, diuji ya, diseminarkan ya. Kita nggak bisa mengelak itu kan. Nah ini proofnya begini, secara akademik gitu ya. Ya. Ya, jadi makanya orang akademik itu harus bebas ya, nggak boleh dalam kondisi tertekan, termasuk pada konflik of interest. Ya, itu penting supaya makanya juga dana penyumbang dana harus dicantumkan di sana itu ya. Jangan-jangan saya ini menyatakan bahwa pestisida, misalkan pestisida ini nggak aman dan seterusnya karena saya dibiaya pestisida. Nah, itu orang sudah kecil ininya ya, trustnya udah kecil di situ ya, jadi situ kebenaran ilmiah di situ. Oke, ini secara umum ya. Kemudian saya masuk saja. Oh ya, ini ada yang biasa nih, banyak sekali yang Anda juga belum mengerti ternyata bedanya antara variabel dengan parameter. Iya Pak. Ya, apa itu? Ini istilah yang bertolak belakang. Seorang ilmiah nggak boleh salah. Walaupun banyak di TV-TV itu orang, aduh, kadang-kadang sedih juga gitu ya. Apa itu? Mana yang tetap, mana yang berubah-ubah? Variabel. Variabel itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasanya itu peubah. Variabel Ya kan? yang berubah-ubah ya Pak? Yang berubah-ubah. Sedangkan parameter yang konstan. Ya, seperti hukum Newton itu gaya adalah G besar M1 kali M2 per R kuadrat. G besarnya itu konstanta. Konstanta itulah yang disebut parameter. Jadi parameter itu nggak bisa diukur. Parameter itu diriset ya dengan cara mengukur variabel. Variabel, iya Pak. Nah, itu ya bedakan. Walaupun di dalam buku-buku baku mutu itu sebenarnya dimaksud variabel, ditulisnya parameter gitu loh. Iya. Ya, coba yang tadi yang Anda itu tadi
apa namanya yang pengukuran halaman berapa tadi yang tadi udah benar ya, yang ini Iya, Pak. itu Anda pH, BOD, COD itu apa itu? Variabel. Itu Variabel ya, apa? Pak. Variabel, dia berubah-ubah. Iya. Seperti tinggi badan. Tinggi badan semua orang nggak ada sama. Berubah-ubah kan? Seorang pun juga berubah dari umur lahir bayi sampai dewasa itu berubah kan tuh ya. Ya, itu Iya, Pak. variabel. Ya, kecepatan perubahan itu disebut parameter. Ya, Iya, Pak. ya jadi share ya parameter itu ya seperti setiap ada kenaikan BBM Rp1.000 per liter, maka kemungkinan akan meningkat 5%. 5% itulah parameter. Ya, kalau tinggi badan tadi rata-rata tinggi badan, standar deviasi itu parameter. Jadi penciri dari suatu populasi itu parameter. Ya, yang berubah-ubah itu. Ya, Iya, Pak. ya, oke ya. Nanti Anda keluar parameter efisiensi ini. Ya, setiap inlet sekian nanti akan menurun sekian gitu. Ini parameter itu. Ya, sedangkan inletnya Anda kan berubah-ubah itu kan. Oke ya. Nah, cuma Anda berapa kali nih ngukur inletnya sama outletnya? Berapa kali? Anda ngambil sampel berapa kali? Rencananya 3 kali, Pak. Ah, mantap. Kalau 1 kali nggak bisa diuji. Iya, Ya itu rencananya hanya kebetulan. Ya bagus. Bagus. Ya 3 kali itu menurut apa? Kan dia inletnya kan berubah-ubah. Iya. Konsentrasi dari kandungan di dalam air limbah itu kan berubah-ubah menurut waktu, ya, atau menurut apa namanya pencurahan pengeluaran dari pabrik kan gitu. Nah ini penting ini, ya, penting ini Anda ini ya. Nah, jadi kalau Anda di 3 kali, excellent ya, excellent ya. Ya seperti Anda suruh ngitung uang lah, ini sekian lembar hitung. Kan Anda nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya. Nggak perlu 100 kali memang ya. Biasanya ke-4 kali sudah nggak berbeda nyata. Bedanya sudah di bawah 5%. Artinya peluang salah kita itu cuma 5% ya. Ya, Iya, Pak. itu. Baik. Cuman saya ingin tekankan kapan ini mengambilnya ya. Apakah pagi, siang, sore atau pagi, karena ada perilaku, mohon maaf ya. Kebetulan saya punya anak itu dari teknik kimia juga pernah kerja di pabrik ya. Ada perilaku industriawan itu paham ya karena mengejar keuntungan ya kunci-kuncingan juga gitu loh ya. Kucing-kucingan juga. Ya, ini supaya objektif gitu loh ya. Ya. Yang tertinggi kapan ya. Ini tolong menurut dimensi waktu Anda 3 kali itu tidak sama ininya. Inletnya itu harusnya berbeda. Ya Iya, kalau sama hampir nggak ada gunanya itu ya untuk menganalisis mencari parameter atau apa ya menguji dampak itu menjadi kurang ya nggak kena sasaran lah begitu ya. Ya. Tolong Pak. ini mengambil sampel ini saya sangat apa namanya sangat apresiasi ya keluarkan biaya banyak itu kalau paling nggak punya sponsor penelitian gitu ya. Baik gitu ya. Saya ingin halaman 38 ini halaman 38 nih ya. Betul ya ini ya. Yang apa? Ini aspek ini ya. Betul ya. Aspek. Iya, Pak. Oke, halaman 42 dulu aja. Ke halaman 42. Yang ada rumus apa namanya? Anda membuat regresi. Ya, Anda membuat regresi. Yang ada regresinya itu. Iya, Pak. Sebentar.
Halaman 42 ya. Iya, Pak. Ya, itu Y atau variable response ya gitu ya. Efisiensi ya Anda ya, berarti Iya. yang di outlet dikurangi kebalik ya. Inlet kurangi outlet ya gitu ya. Dibagi inlet ya gitu ya. Bagi inlet ya gitu ya. Itu Iya. Y kan ya. Iya. Ya, terus X apa itu? Variabel independen. Ya. Misalnya B-nya untuk X-nya itu apa? X-nya itu apa? Kan X itu menyebabkan Y kan itu. Iya, Pak. Itu ya kita ini selalu tertarik pada perubahan ya. Ya, tertarik pada perubahan. Ya kalau ingin mengetahui besarnya perubahan ya per unit ya. Itu ya dengan regresi. Ya dengan regresi yang sederhana seperti ini boleh. Ya, karena saya tahu biayanya mahal ya itu. Ya. Tapi kalau korelasi itu nggak bisa digunakan sebagai sebab akibat. Regresi itulah analisis sebab akibat ya. Karena X-nya berubah, makanya Y-nya berubah gitu loh. Ya kan gitu. Nah, menurut saya itulah gunanya Anda menggunakan debit itu. Ya. Ya. Iya, Pak. Nah, di situ debit atau total ya, total volume. Ya. Ya, nanti Y-nya ini ada berapa macam? Yang Anda ukur variabelnya apa? COD, BOD, TSS ya. Ya, jadi Y-nya ini sebanyak itu. Iya, Pak. Ya, sebanyak ini. Jadi efisiensi masing-masing variabel ini. Efisiensi masing-masing pengelolaan limbah untuk masing-masing variabel ini. Berapa? 6 ya itu ya? 6 atau 5 itu ya? Ada apa namanya? Nitrogen total kildal itu juga ya, gitu ya. TSS juga yang iya. Di sini ya, jadi nanti Anda bisa sarannya nanti bisa supaya waktu tertentu inletnya yang diatur. Jadi ada jangan supaya efektif pengelolaan limbah tadi justru inletnya gitu loh yang diatur itu ya. Debitnya itu. Ya, mungkin itu perlu juga catatan debit ya dari waktu ke waktu gitu loh. Jadi di sini Anda bisa tarik masalah di sana gitu. Ya kan nanti harus terjawab di sini gitu kan ya. Ya. Ini belum diketahui ya apa namanya hubungan antara curahan debit dengan efisiensi masing-masing variabel COD, BOD, pH, apa TSS, total kildal ya, total nitro kildal gitu ya. Di sini makanya dari judul, latar belakang masalah, tujuan ya, ini harus nyambung di sini di apa namanya analisis ini. Putus ya? Tidak, Pak. Tidak, Enggak Pak. ya? Oh, saya yang kegeser nih. Saya kegeser gitu ya. Baik ya. Terus kemudian ini saya berbalik lagi di halaman tadi yang 38 yang tadi apa namanya ada dampak lingkungan, kepatuhan pada regulasi, biaya operasional itu ya. Coba lihat di situ. Nah, ini dengan demikian apa gunanya ini? Terus wawancara dengan masyarakat segala macam ini apa gitu? Untuk menjawab masalah apa? Ya. Relevan nggak Anda lakukan itu? Monggo ya. Ya itu loh. Dampak lingkungan itu apa ada ngukur apanya nanti dampak lingkungan itu? Biologi, fisika, kimia, sosial gitu. Anda kan tidak sedang mengerjakan proyek AMDAL di sini.
Iya, Pak. Diperlukan nggak di situ itu? Tidak harusnya ya, Pak. Itu ya, itu untuk apa gitu loh ya. Iya, Ya, baik. ya kalau Anda punya apa namanya, ingin punya data ya nggak usah dimasukkan di sinilah gitu ya. Tapi monggo ya, saya belum tahu ya. Terus kemudian apalagi itu desain instalasi ini. Oh ya, saya sendiri ingin apa namanya anak ada ininya, ada denah ya, mulai dari pabrik ya ke penyaluran, kolam pengendap gitu kan ya. Itu denahnya lah, itu harus ada ini ya. Ya, kalau perlu dilengkapi dengan jarak dimensinya juga ya, itu ya. Baik, Pak, akan dilengkapi. Sebagai dokumen ilmiah penting di sini ya. Iya, Pak. Terus juga tadi ada peta, itu Anda gunakan Google Earth ya, itu ya, Google Earth ya. Iya, Pak, untuk Ya, sebaiknya juga ada peta ya. Beda kalau Google Earth atau citra satelit ya, foto udara itu lengkap memang. Cuman dia rumit ya. Kalau peta kan ada generalisasi ya, spesifik yang sesuai dengan tema peta gitu ya. Ya, baik, Pak. peta ya, lokasi penelitian silakan ya. Itu kalau perlu mulai ada Indonesia bagian barat lah ya gitu ya, lokasi penelitian ya. Kemudian di situ ada Singapura ya, ada apa namanya? Jakarta ya. Terus ada Sumatera gitu ya. Jadi orang dari dunia itu langsung kita ke Singapura dulu kalau mau ke gitu. Jadi ini berbicara dengan gambar ya. Ada peta insetnya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi harus nanti lengkapi dengan begitu ya. Ya, Lengkapi ada ya. kemarin sudah minta, Pak. Nah, nanti kemudian ada peta lokasi yang di posisi pusri itu di kota Palembang ya gitu ya. Itu Iya, gambar besarnya ya, diletaknya di sana gitu. Baik. Seperti itu ya. Iya, Pak, siap, Pak. Nah, terus kualitas air, dampak pemantauan lokasi ya gitu. Seingat saya ada kan rutin diukur juga kan ya, Mbak, ya. Kan ada Iya. data rutin diukur ya gitu ya. Ya, Pak. Jadi data rutin diukur itu untuk dilaporkan ke Kemenlh itu, Pak. Iya, itu bisa di reverse, itu sangat penting. Kalau ini kan cuma uji petik gitu loh ya. Ya Iya, kan, Pak. itu kalau itu datanya banyak, Anda bikin regresi itu bisa macam-macam itu ya. Baik, Pak. Kan saya sudah ajarkan di apa namanya waktu kita bicara sosial kapital, masih ingat tuh ya. Semua variabel yang mungkin berpengaruh secara nalar kita masukkan. Kan gitu ya. Iya. Makin lengkap itu makin teliti kan gitu ya. Iya, Pak. Ya tadi itu salah satu pertimbangan lah. Data yang rutin itu artinya bicara banyak gitu ya. Bicara banyak gitu ya. Itu bisa lebih murah juga kan itu ya. Tapi karena Anda perlu validasi ya perlu melakukan ini gitu. Sehingga nanti latar belakang masalah Anda juga bisa range dari data di situ. Ya kan? Rata-ratanya berapa gitu ya. Itu masuk di apa namanya? Background ya, background. Kalau dari datanya ini bagus-bagus loh gitu kan ya. Misalkan atau malah pada posisi yang banyak buruk, nah kadang-kadang bagus, kadang-kadang buruk kan gitu kan ya, nggak mungkin konstan kan ya. Kalau konstan itu berarti data tidak natural kan gitu ya. Oke, ya, gitu. Ya mungkin untuk sementara ini Dr. Hasriati, mohon maaf kalau nggak berkenan, tapi monggo aja dikomentari dan kita diskusi aja karena belum tentu yang saya pikirkan itu yang terbaik kan gitu. Saya juga banyak belajar dari mahasiswa ya, baru berpikir setelah oh iya benar dia gitu ya. Bahkan ada yang S3 itu malah berdebat juga gitu. Itu saya senang daripada yang laissez-faire gitu ya. Monggo aja ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Semakin lama semakin bagus, Prof. Itulah yang kami harapkan. Terima kasih, Prof. Mbak Siska tadi dicatat nggak atau nanti kalau butuh rekodnya boleh minta di Mas Wandi ya? Ya, baik, sudah dicatat juga. Oh ya. Oke.
Oke, baik Mbak Siska. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Dr. Lili untuk memberikan saran, masukan ataupun pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Hmm. Mohon maaf ini saya izin memberikan masukan yang terima kasih Prof. Samsul Bakri bahwa bahwa masukannya sangat bagus sekali dan lengkap, di mana ada faktor sosial yang tidak harus dimasukkan karena lebih kepada tidak pada analisis kualitatif tapi lebih pada kuantitatif. Tinggal nanti kami akan diskusikan dengan Pak Edi Rusdianto, nggih. Seperti apa? Apakah beliau menghendaki yang tadi ada aspek sosialnya atau tidak, itu yang faktor utamanya. Ya nanti Mas Edi, nggih, nanti kita diskusikan karena beliau tidak sebagai jurusan kimia murni, tetapi beliau sebagai studi lingkungan. Jadi nanti apa yang akan kami desainkan kepada Mbak Siska, itu faktor utamanya. Faktor kedua, bahwa dalam menganalisis yang tadi sesuai judulnya, ada juga di tujuan utamanya adalah proses. Saya setuju sekali dengan masukan dari Prof. Samsul, bahwa nanti yang saya sudah berikan masukan kemarin ya Mbak Siska, harus dengan laboratorium independen. Dan data yang dari Pusri sebagai tempat penelitian Ibu Siska itu sebagai data sekunder. Jadi dari data pembanding yang nanti bisa diregresikan, dibandingkan antara data yang dari Pusri yang rutin tadi. Terima kasih Prof, kami memang memberikan masukan kepada Bu Siska ini, loh itu kan Bu ini kan sudah ada datanya, itu nggak bisa sebagai data riset penelitian. Mbak Siska harus mengambil sendiri data yang harus laboratorium independen, dan sepertinya sudah ada di dalam tadi rangkanya bahwa ada laboratorium independen yang akan mendampingi data yang dari Pusri. Jadi nanti Mbak Siska akan memberikan masukan kepada Pusri gitu, bukan menyalahkan gitu maksudnya. Data realnya begini, data rutinnya, data sekundernya Pusrinya seperti ini gitu. Jadi nanti sebagai masukan yang positif terhadap industri. Matur suwun Pak Samsul. Hanya tidak intake dan output aja. Jadi tidak jadi di awal dan di akhir, tetapi bagus tadi sarannya adalah karena itu bentuknya di tujuan pertama adalah proses, maka tahapan di industri tadi diambil masing-masing kualitas airnya. Tinggal nanti minta sponsor dari sarannya dari Pak Samsul. Siapa tahu Pak Samsul kagungan sponsorship untuk apa sih ya? Memang ada itu di research, itu di LPDP ada Ibu. Waktu dulu saya S2 itu dapat dari Kompas. Lumayan dapat 2,5 juta. Waktu S2 dulu tahun 93. Tapi data saya yang waktu dapat hibah bersaing, jadi dulu saya compare-nya dengan data hibah bersaing 3 tahun, kemudian data realnya saya dapat sponsor dari Kompas gitu. Jadi sama dari Pak Emil Salim itu ini Pak sehati ke hati. Nah, lab. Ngambilnya dari Kehati. Dari Kehati. Memang labnya itu cukup mahal dulu sampai hampir 200 juta karena kalau di laut itu ada kedalaman sekian meter, kedalaman sekian meter dengan parameter yang sama untuk membandingkan. Jadi cukup mahal memang kalau lab. Tinggal nanti Mbak Siska boleh cari sponsor dari Pak Edi Rusdianto, barangkali sponsornya. Ya Pak Edi. Nanti Muyai Segoro nanti Pak. Itu ya yang penting. Jadi nanti
boleh nanti aspek sosial ekonominya tidak, tetapi minta pendapatnya masyarakat tentang bagaimana menurut ada pencemaran nggak sih gitu, mungkin gitu. Dari limbah yang sudah dikeluarkan oleh pabrik industri pusri ini berpengaruh nggak terhadap kualitas air sungai atau air tanah atau air apapun yang dia rasakan. Dengan pusri itu kan pupuk ya. Pupuk itu kan ada pencemaran yang ada di stomata daun. Stomata daun, kalau itu kan Pak semen ya, kalau dulu saya semen, pupuk menutupin stomata daun. Jadi pengaruhnya terhadap perubahan dari hasil panen gitu misalkan. Nah, nanti dilihat. Kalau dia itu dari pabrik semen, maka karena ini pusri, ada nggak dia mengeluarkan pencemaran udaranya selain air gitu ya. Nanti mungkin efek sosialnya terhadap keberadaan industri pusri mungkin Pak Samsul ya. Jadi nanti tidak hanya kimia saja, tetapi ada faktor, karena studi lingkungan. Studi lingkungan itu efek terhadap industri itu positif apa negatif gitu. Itu kira-kira yang mungkin diinginkan dari proposalnya Mbak Siska ya. Saya dampingi, tapi tidak kepada dampak apa yang lainnya gitu. Pengaruhnya terhadap si industri pusri ini yang saya baca dari proposal. Nyun sewu, ini perlu ditajamkan nanti ya Mbak. Masukan sarannya Pak Samsul itu luar biasa bagus sekali. Jadi pertanyaan atau konsep di metodologinya didetailkan metodologi. Pengambilannya adalah efek dari kualitas air. Nah, karena ini kualitas air atau pencemaran lingkungan air, misalkan dari ikan yang mati, yang mereka biasa ambil ikan di sungai, adalah nelayan-nelayan yang ada di sana atau pengguna outlet dari pusri itu seperti apa gitu. Itu pengaruhnya, karena kalau masih ada pencemaran di waktu malam dia membuka diam-diam gitu, biasanya seperti itu berpengaruh terhadap ikan yang ada di sekitar, yang dulunya dia bisa panen 5 kilo, 7 kilo, sekarang nggak ada, sekilo aja susah. Mungkin itu sehingga mereka harus memberikan CSR-nya kepada masyarakat di sekitar. Kira-kira begitu nggih. Nanti sarannya terakhir. Kira-kira begitu ya Mbak Siska yang utamanya. Terus tadi saran juga yang saya sangat perhatikan detail tadi. Selain di kualitas air, COD POD nanti itu sebagai pengubah atau tidak nanti kepada ujinya. Itu boleh. Monggo nanti metodologinya nanti kami akan diskusikan kepada konsep yang harus dibuatkan analisisnya. Analisis proses itu dibuat tahapannya. Misalkan berapa tahap sih? Nanti di dalam tahapannya nanti dibuat yang baru. Jadi tahapan misalkan di dalam proses industri yang dilihat itu belum ada gitu. Jadi di pusrinya itu misalkan dia nari pertama kali seperti apa, terus tahap kedua seperti apa, pembuangannya seperti apa. Proses itu yang harus ditampilkan oleh Bu Siska. Nanti penguji mesti bertanya, mana yang disebut tujuan utama ini? Yang tadi diminta oleh Pak Samsul sangat bagus sekali. Nah, industri proses itu di titik-titik tertentu ada perubahan tidak. Jadi masing-masing titik nanti misalkan hanya 2 atau 3 titik, 3 titik atau 4 titik kan yang dilihat Mbak Bu Siska kan 2, in, out. Nah, in terus tengah atau 2 atau 3, nah baru outnya seperti apa. Gitu ya. Tolong ya, diperbaiki ya. Tapi ya, semangat Bu. Ya, jangan lemes ya. Tadi masukannya Pak Samsul detail dan bagus. Dan saya juga akan mendampingi karena itu adalah
bidang ilmu yang kualitas air yang saya betul-betul paham. Nah, tapi jangan logam berat ya, mahal kalau logam berat. Jangan logam berat. Begitu logam berat langsung nanti mahal banget itu merkuri itu. Per titiknya gitu ya. Jadi jangan yang mahal-mahal aja, yang tadi aja COD, POD gitu aja dulu nggih Pak Samsul, betul nopo nggih. Logam beratnya itu mahal. Kemarin saya sudah diskusi sama Mbak Siska. Jangan logam berat aja. Nanti kalau logam berat penelitian sendiri aja. Khusus logam berat terhadap pengaruhnya terhadap pabrik Feng Shui ini. Ya, itu saja. Sama yang kemarin itu juga lihat suspendednya seperti apa gitu. Jadi supaya itu biota yang ada di sungai kepada masyarakat dia tidak berpengaruh gitu, pembuangan limbahnya. Itu barangkali dari saya. Nanti kami akan diskusi lebih banyak dan masukan dari Pak Edi dan mahasiswa. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus sekali dan saya akan mendampingi, membantu Bu Siska supaya saran dari Pak Samsul yang sangat bagus tadi bisa terlaksana dengan baik. Itu saja barangkali Bu Hasri. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Edi barangkali memberikan masukan yang lainnya. Terima kasih Bu Lili. Monggo Pak Edi, Bapak silakan. Ya, orang Makassar bisa ngomong monggo ya. Orang Makassar. Terima kasih Bu Dr. Hasri ya. Sebelumnya izin Prof. Samsul, dan Ibu Dr. Lili ya. Saya hanya mendampingi Ibu Dr. Lili ya. Bu Dr. Lili background-nya memang kimia ya. Kimia, saya kebetulan bukan background kimia, tapi saya mendampingi supaya Bu Lili tetap tetap badannya tetap sekel. Oke, ya. Nah, Prof. Samsul, jadi izin dulu saya sebelumnya selamat dulu ya Bu Siska. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sudah sampai tahap proposal ya. Saya beberapa kali chatting sama Bu Siska ini ya, beberapa kali saya kebetulan Bu Siska saya baru tahu ya Bu Siska ada di Bu Sri sendiri. Saya tadinya khawatir ya, waduh Bu Siska dia ini enggak di PT Bu Sri-nya enggak. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul tadi memang tepat ya. Ibu kan ada di dalamnya ya, di dalamnya dan objektivitas itu sangat tinggi sekali ya. Tapi saya pernah membaca satu artikel ya. Ada seseorang di Australia yang dia mengambil gelar PhD-nya di Australia itu, dia meneliti kalau nggak salah tentang proses kehamilan ya. Nah, objeknya itu apa? Dirinya sendiri, dia sedang hamil, sedang itu ya. Nah, dia nampaknya ya sampai bisa lulus juga ya, sampai lulus ya. Nampaknya memang di situ dijelaskan tentang yang penting adalah metodologinya, terus objektivitasnya yang sangat tinggi itu ya, sangat tinggi sekali itu. Itu objeknya dirinya sendiri, objeknya diri karena melihat dia kalau misalnya psikologi atau apa dia meneliti tentang proses ambil dari dia mulai dari awal kehamilan gimana ini Bu Lili ini yang sudah punya anak banyak ini ya, Bu Lili yang muntah-muntah dan sebagainya. Pokoknya itu dia memang bisa karena dia orang psikologi ya, objeknya itu dia sendiri, jadi dia bisa cerita itu, tapi metodologinya yang harus kuat di situ dan objektivitas yang Prof. Samsul tadi saya menekankan itu saya setuju, sangat setuju sekali ya proses itunya yang harus kuat kali itu ya, sehingga nanti apa yang temuan-temuan dari Bu Siska ini memang benar-benar objektif ya. Itu ya sekedar info. Kemudian saya pernah nanya, benar mau yang dicari efektivitasnya. Efektivitas tadi yang Prof. Samsul tadi sampaikan itu memang ukurannya itu ya, indikatornya itu memang sangat cukup harus tajam juga ya. Kalau tidak salah efektivitas itu ya menyangkut tentang ketepatan waktu dan sebagainya. Selain kualitas ya, kalau kualitas bisa diukur dengan tadi kan dengan parameter
dengan indikator-indikator tadi COD dan sebagainya tadi ya. Itu terus kemudian ketepatan waktu, terus kemudian apa namanya pencapaian tujuan. Ya itu ya yang harus punya tujuannya mau apa yang tepat enggak. Nah, sekarang itu kalau efektif nanti ya. Nah, itu memang apa namanya efektivitas memang diukur ya, harus diukur itu ya. Tapi nggak apa-apa nanti sambil kita apa namanya saya membantu Bu Lili nanti kita coba kita rumuskan yang benar, yang tepat ya. Kalau memang arahnya mau ke efektivitas ya. Terus kemudian ada yang saya terkritik, saya coba dari di tengah-tengah Bu Siska tadi presentasi saya coba untuk melihat yang PT apa namanya industri limbah cair itu masuk limbah B3 enggak? Ternyata jawabannya iya. Artinya jawabannya memang masuk ke limbah B3 ya. Limbah cairnya apa? PT Pupuk ini memang masuk limbah B3. Berarti acuannya regulasinya bukan tadi apa Permen berapa Bu? Ibu nomor 4 ya. 2014 kalau tidak salah ya. Tapi Permennya 101. Tahunnya sama 2014 ya. Karena Permen nomor 101 itu tentang limbah B3 itu ya. Tapi coba nanti Bu Siska nanti coba dilihat lagi ya. Karena kalau acuannya ke kalau ini masuk klasifikasi limbah B3 berarti ya harus masuk ke situ ke ya harus dipakai itu ya. Itu kita lihat di acuannya tidak ada Permen LH 101-nya 101 2014 ya. Nah, itu yang perlu dilihat lagi ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. terus ya. Tapi yang terpenting bahwa Ibu karena Bu tadi ternyata background-nya sipil ya Bu ya, sipil teknik sipil. Iya, Pak. Ini cocoknya Bu Lili itu orang kimia. Wah, tapi nanti banyak nanti yang masukan dari Bu Lili. Itu sipil, tapi sipilnya apa Bu? Sipil hidrologi apa sih? Gedung Pak, bangunan gedung kebetulan Pak. Waduh, gedung ya. Ya, Iya. gimana Prof Samsul? Ya, gedung. Tapi nggak apa-apa ya. Ini apa namanya kan passionnya sekarang itu banyak orang yang di S1-nya apa, S2-nya apa, ya mereka sukses-sukses juga ya. Ya, itu satunya S1-nya orang sosiologi, tapi keduanya S2-nya apa, S3-nya apa. Nah, itu ya artinya memang sesuai dengan passion. Kalau passion itu kemudian kan nanti akan ngikutin kita akan fokus kita kesenangan kita dan sebagainya ke arah situ ya. Ada kawan kita itu yang kalau tidak S1-nya ya Bu Asri ya, S1-nya apa sastra Arab lebih ya. Ya, satu S2-nya ini sukses juga ya nggak passion kita memang sekarang berjalannya waktu berjalannya keadaan dan sebagainya nggak apa-apa. Yang penting Ibu konsisten istilahnya Prof Samsul apa namanya istiqomah mungkin ya Prof Samsul ya istiqomah terus ya. Terus itu ya istiqomah itu mungkin kalau terus lanjut akhirnya tadinya nggak ngerti jadi ngerti gitu ya gitu Pak. Nah, itu yang penting terus itu yang kemudian yang kalau tadi Bu Lili sempat mengajukan ya mau kira-kira ini studi bukan ada di studi lingkungan ya studi lingkungan itu ya aspek sosialnya mungkin ada diserempetin benar ya saya sepakat dengan Bu Lili saya setuju dengan Bu Lili bahwa aspek sosialnya ya cuman kita harus lebih dominan yang mana gitu dominan mau ke arah mana gitu tapi harus diserempetin dikit ya serempetin hal sosial karena kalau studi lingkungan tuh muaranya kan ke penduduk ke manusia kan manusia sehingga harus itu mungkin kalau bisa malah ekonomi juga nyerempet juga itu nyerempet tapi jangan dominan ke sana ibu kan dominan ke fisik ya nah jadi tapi diserempetin supaya studi lingkungan itu jadi ibu nanti beda bahwa hasil tesis ibu itu ada pencirinya bahwa ini adalah tesis lingkungan ya bukan tesis orang teknik kimia atau orang tesis sipil hidrologi ya sipil kan hidrologi ya adalah ya itu jadi berbeda ada pencirinya gitu ya
Jadi serempetin dikit, tapi jangan apa namanya fokus ke sana gitu. Saya ikut aja, boleh lihat tadi menyarankan sedikit ya boleh. Terus ada satu yang saya ini tulisan-tulisan Ibu banyak masih nyebut ya PTX gitu ya, PTX yang ada beberapa yang saya temukan PTX. Saya kan waktu itu saya sudah bilang, Ibu itu di mana, di Pusri kan, di Pusri. Ya udah sebutin aja yang PTX-nya, sebutin eksplisit aja Bu, nggak apa-apa. Kan namanya apa penelitian itu kan fact finding ya, temuan apa adanya kan, temuan apa adanya. Ya udah sebutin aja di situ. Cuman kadang suka nggak berani atau nggak boleh ya. Tapi kalau memang udah izin dari kantor, jadi kan nggak apa-apa sebetulnya PT Pupuk Sriwijaya. Lebih apa, orang nanti kalau udah membaca tulisan Ibu lebih mentrace ya, lebih apa menelusuri itu di mana itu lebih jelas objeknya ada di sini. Ya. Terus mengenai pemetaan tadi saya setuju dengan Prof. Samsul tadi ya, perlu ya karena penelitian lingkungan itu kan harus ada lokusnya kan, lokusnya di mana gitu ya, nah supaya orang tahu bahwa ini keberadaannya di mana gitu. Dan Pusri kan ada di Jakarta juga Bu, saya pernah lihat di Selipi, itu kan, saya pernah lewat di tol Selipi, sebelah kanan jalan kalau nggak salah ya, kalau dari Tangerang itu kan sebelah kanan jalan di pinggiran tol itu kan ada PT Pupuk Sri ya. Jangan-jangan Ibu orang kan banyak apa di Jakarta apa di mana? Betul, tadi Prof. Samsul nyebutkan kan lokusnya yang terlihat. Oh ya, kita ya perlu itu. Lokusnya juga harus jelas ya, ini ada di apa namanya Palembang misalnya kayak gitu. Nah, itu yang terpenting. Kemudian masalah rumusan masalah tadi saya sudah sepakat juga dengan saya sudah setuju dengan Prof. Samsul tadi yang masukannya cukup tajam, cukup mendasar sekali ya. Ya nanti ini kayaknya PR-nya banyak, cukup banyak. Kayaknya cukup banyak nanti ya, kita harus membedah satu-satu pelan-pelan ya, sebelum nanti ke lapangan supaya nanti hasilnya tepat sasaran, tepat yang diinginkan sesuai dengan tujuannya ya. Terus ada beberapa Bu, Ibu kalau nulis acuan rujukan-rujukan itu di daftar pustaka juga harus dimunculin situ. Ada beberapa yang contoh yang saya lihat ya, ada Anggreni siapa, yang gampang aja saya apa namanya sampling itu, saya kira ini kok di daftar pustaka nggak ada ya, saya tulis ya Anggreni itu nggak ada di sini. Nah itu makanya kalau di di naskahnya tertulis rujukan tertulis ya di daftar pustaka harus dimunculin juga ya gitu ya. Jadi ya baik, itu mungkin yang bisa saya beri masukan. Mungkin terlebihnya nanti saya membantu Bu Lili untuk bisa sekali lagi selamat Bu Siska, sudah sampai sini, jalan terus ya. Terima kasih ya, terima kasih Prof. Samsul, masukannya cukup mendasar sekali, bagus sekali. Nah, saya mungkin kewalahan kalau saya jadi mahasiswa Prof. Samsul, mungkin saya kewalahan. Kebalik Pak, kebalik. Saya yang jadi mahasiswa Pak itu. Aduh, saya mungkin baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dr. Hasrianti. Terima kasih. Ada sedikit lagi barangkali saya. Ya, silakan Bapak, silakan. Iya, kalau dikehendaki tadi ya, seperti yang diminta Dr. Lili sama Dr. Edi tadi ya, ada apa namanya dampak ke lingkungan tadi, terutama yang ke itu ya. Bagus sih kalau mau dilihat apa namanya dampak ke air tadi ya. Tapi bagusnya diambil, karena kalau Anda ambil contoh di ikan tadi, tanya kepada nelayan gitu ya, mestinya yang lorong yang memang keluar dari Pusri, misalnya itu kan dari sumbernya campur jadi satu itu kan, ya itu kalau bisa seperti itu. Kalau enggak berarti ya kita nggak tahu ini Sungai Musi ini tercemar dari banyak pihak, belum sementara menurut masyarakat ada gap ya. Oh, Pusri juga ini, tapi kan nggak kita bisa klaim punya Pusri segini loh, cuma ketidakefisien cuma segini gitu ya. Berarti tempat lain gitu. Nangkap ya Mbak Siska ya gitu ya. Bisa dari
ikan atau dari sumur-sumur yang dekat itu. Karena cemaran dari pabrik kimia pupuk ini kan sebenarnya yang banyak kan dari amonia sama amonium ya. Kalau amonium Na++ ya, Na4+ ya. Atau mungkin ureanya sendiri kan ya, karboamida kan itu kan. Karbodiamida kan urea itu ya. Ya. Jadi tadi harus spesifik gitu supaya enggak terlalu meluas juga itu Pak ya. Dan judulnya mesti ditambah ya, analisis penentuan efisiensi atau efektivitas pengolahan limbah ya, pengelolaan limbah ini dan persepsi. Nah, dan ini mungkin bisa persepsi masyarakat Pusri pencemar tinggi misalkan ya kan gitu hasilnya nanti ya kalau kita wawancara masyarakat, tapi fakta pengukurannya seperti ini gitu. Jadi diskusi menarik. Mungkin sampelnya juga nggak terlalu banyak, nggak perlu banyak gitu. Kalau saya sih 30 aja. Ini sering berdebat. Kenapa 30 Pak? Ya kalau sampel itu besar, itu tidak peduli populasinya sebaran seperti apa, itu hampir selalu normal ya. Itu ya. Itu ada hukum Gauss-Markov itu ya. Makanya kalau Anda lihat di buku-buku statistik ya, buku statistik itu ada tabel Z sama tabel T ya. Kalau sudah di atas 30 nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Ya, jadi ada perdebatan ya. Berapa sih besar itu? Ada yang bilang mengatakan 25, ada yang 30. Saya temukan beberapa pustaka yang mendasar maupun yang terapan 30 dan saya sudah coba. Saya sudah coba. Dengan 30 itu nggak usah diuji normal-normal itu ya. Sebaliknya kalau tidak 30 harus sangat acak. Ya harus sangat acak. Ya, saya pernah didemonkan sama seorang dokter statistik ya yang memang dia menelitikan sebaran normal sampai macam-macam sebaran sampai dia sendiri bikin sebaran. Mute Pak. Izin Mbak Prof. Izin Pak. Ya, dari sampelnya itu ribuan, disampel secara acak sampai terakhir 3 sampel. Standar deviasi dan merataannya nggak berbeda nyata. Jadi itu ya Mbak Siska. Jadi kalau ke disertasi variabelnya banyak, mungkin ya saya mintanya 200-300 gitu ya. Tapi kalau ini sudah dibebani di kimianya, kemudian ingin ke sosialnya, ya sosialnya jangan banyak-banyak gitu supaya ini juga KTW-nya ini kita menjadi ukuran juga Pak. Ini kemarin kami itu dievaluasi S2 lingkungan itu KTW-nya susah, tapi masih dapat unggul, alhamdulillah. Gitu ya. Yang sangat membantu itu karena mahasiswa itu banyak publikasi yang Scopus gitu ya. Scopus banyak itu. Biasanya saya balik dulu mata semester 1, semester 2 saya minta bikin publikasi dari data-data sekunder di Scopus ya. Kalau sama saya biayai. Biayai dia saya honor bahkan kalau gitu. Jadi lumayan dari situ kami masuk unggul, jadi lumayan tadi. Terus yang kedua ini Mbak Siska. Pertama tadi ya sampelnya kalau sosial ya mungkin di persepsi masyarakat di sekitar ya, mungkin dari sumur-sumurnya, mungkin dari diare segala macam kan bisa itu ya. Saya sudah banyak penelitian itu, mahasiswa saya juga. Atau yang ikan tadi ya. Tapi sampelnya nggak usah banyak 30 aja tapi dan nggak terlalu mungkin aja asal jangan kalau misalkan wawancara itu yang seringkali begini dikumpulkan itu nggak ada gunanya itu. Ada kejadian orang itu nyuruh bawahannya ditaruh sampel diisi sama gitu. Loh, itu kan sama dengan wawancara satu orang difotokopi 300, nggak ada gunanya itu. Ya mojok-mojok lah kalau misalkan Anda pengen efektif ya jangan sampai contohan, nggak ada gunanya gitu ya. Terus yang ketiga ini harus Anda cantumkan pustaka itu dari dosen-dosen UT. Anda harus bisa itu. Karena Anda itu lahir kalau belajar silat itu kelihatan gurunya siapa gitu ya. Oh Pak Ede, Bu Lele, oh tahu jadi ininya ya namanya tradisi keilmuannya itu nampak di sana gitu ya.
Dan ini penting untuk citasi untuk UT sendiri gitu ya. Ya. Begitu Dr. Hasriati, Dr. Edi sama Dr. Lili, makasih banyak gitu ya. Setuju Terima Pak Sergio. kasih. Jadi Ya. nanti jurnal-jurnal saya bisa dimasukkan. Jurnal Q1, Q2-nya Mas Edi juga bisa masuk di citasi. Setuju, Ya, boleh. setuju sekali Prof. Samsul. Iya, di googling aja keluar semua itu. Ya. Iya, Mbak Siska betul diingatkan oleh Pak Samsul. Terima kasih Prof. Untuk citasi sangat disarankan ya untuk mensitasi dosen-dosennya. Dicari aja di Google Scholar yang namanya Ibu Lili dan namanya Pak Edi, Prof Samsul juga boleh ya. Jadi referensinya itu lebih bagus tuh ketimbang ya boleh ngambil dari citasi dari Dosen luar. manajemen UT juga boleh. Ini kan nggak terlepas dari manajemen nanti kan, manajemen lingkungan. Ya, pokoknya semua yang ada di UT yang rasanya tinggi dulu, baru semua sebanyak mungkin sebagus mungkin. Ya, seperti itu. Ya. Ada fasilitas kebijakan publik juga bisa dan mungkin ya. Bisa. Ini masalah public bed, Pak. Jadi nanti public policy nanti ini. Saya udah ajari kok sih. Ini Siska ini kan. Public bed menjadi public good kan gitu kan. Common pool bed ya cocoknya. Ya, tadi kebenaran etis tadi itu yang saya tekankan ya. Mbak Siska ya. Siapa, baik Pak. Ya, kasih Prof. Karena lingkungan itu katanya ilmunya dari langit tertinggi sampai laut terdalam, jadi semuanya masuk ya multidisipliner. Manajemen, kimia, fisika, biologi, masuk semua, sosial dan sebagainya. Makanya tidak terlepas dari wawancara masyarakat ya Mbak Siska. Tapi Mbak Siska tidak terpaksa kan masuk MSL? Tidak, Bu. Tergantung nilainya ya Bu ya. Risiko nilai jelek ya terpaksa. Ya. Saya sendiri S1 ilmu tanah, S2 ilmu tanah, S3-nya ekonomi saya itu. Saya guru besarnya di kehutanan malah coba. Wah. Benar-benar sangat berwarna-warni ya Bapak. Menarik gitu ya. Karena saya perhatikan kawan-kawan yang S1, S2, S3 itu sama itu kayaknya kelelahan tuh, bosan mungkin ya. Malah nggak ini ya. Ini ada tantangan baru gitu ya. Baik. Yang penting istiqomah ya Prof. Istiqomah, betul. Istiqomah sampai selesai. Pokoknya kalau sudah memilih satu pilihan harus diselesaikan dengan baik ya, Mbak Siska. Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya atau sekedar berbagi? Barangkali penelitiannya sama atau gimana? Bisa berdiskusi atau sharing. Silakan teman-teman mahasiswa, kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit nih. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Atau sudah dipesan sama Mbak Siska, nggak usah bertanya. Kesempatan ini. Ya. Kesempatan kita memperoleh. Ya, karena susah ngumpulin teman-teman MSL nih kan nyebar dari mana-mana ya Bu ya. Iya, betul Bapak. Jadi kami berinisiatif untuk memberikan syarat kepada mahasiswa supaya harus mengikuti beberapa kali seminar sebagai syarat untuk seminar dia juga seminar. Oh mantap Bu. Supaya bisa lihat ya, oh ternyata seminar itu seperti ini, biar nggak kaku nanti. Persiapan ya Bu ya. Iya, sekaligus mungkin bisa lihat dosennya, barangkali nanti ada yang bimbingannya Bu Lili, ada Pak Edi, ada Prof Samsul. Oh, Ibu itu kalau ngujinya seperti ini barangkali. Gimana teman-teman? Atau barangkali ini sudah semua isi daftar hadir, jadi tidak usah bertanya.
Biasanya yang aktif bertanya itu siapa ya ini? Bu Eni mungkin. Atau Pak Suhendi. Harus kasih voucher barangkali, Bu. Mau dikasih voucher. Voucher bebas 1 kali seminar gitu. Ya, voucher umroh aja, Bu. Oh, itu ada yang mau tanya itu, Bu. Bu Eni, barangkali mau bertanya, Bu Eni. Kebetulan sembari nyimak Ibu, karena tadi konsultasi dengan pembimbing, jadi saya yang blank malahan, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ini teman-teman yang lain ada masukan ataupun saran untuk ya, jadi intinya ini saling support aja ya, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau mau bertanya memancing atau bagaimana ya. Atau barangkali pembimbingnya Mas Edi atau saya. Gimana, Bu? Barangkali pembimbingnya saya atau Pak Edi Rudianto. Supaya cepat maju gitu. Baik, tidak ada ya, teman-teman. Ya, yang penting hari ini kita sudah dapat pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mbak Siska, saya baru memberikan ucapan selamat ya. Ini sudah melewati 1 tahapan. Semoga tahapan berikutnya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak Siska. Amin, Bu. Tentunya memang masih setelah seminar ini masih perlu waktu untuk merevisi, tapi jangan lama-lama ya, Mbak. Ada batas waktunya, dan ini Bu Lili dengan Pak Edi, Prof Samsul juga sangat support. Jika ingin berkonsultasi silahkan demi cepat selesai. Nah, termasuk dari UT Palembang juga sangat support ini. Jadi kita kerjasama dengan antara UT daerah dengan Prodi itu insya Allah akan senantiasa bekerja keras supaya teman-teman sekalian bisa cepat selesai. Namun jangan kira juga, wah ini kita diburu-buru sekali nih. Jangan ya, tetap dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah tepat ya, 10.30 kurang lebih. Bapak Steven, apakah masih ada yang ingin disampaikan Bapak? Saya cukup Bu, sudah tersampaikan semua tadi. Ya. Oh baik Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Teman-teman mahasiswa terima kasih atas partisipasinya ya. Jangan kapok-kapok kalau misalnya kami meminta untuk bertanya. Ya, kalau mau bertanya silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting hadir ya, hadir untuk menyaksikan rekan-rekannya, mensupport teman-temannya untuk seminar-seminarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin kami cukupkan. Terima kasih Mas Wandi atas fasilitas. Kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.